Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Saya perwakilan kelompok 8 dan teman-teman saya yang pertama itu Aulia Zahra, yang kedua ada Farah Aulia, ketiga ada Martia Perdana Putri, dan keempat ada Hamzah Hafiz Syotang. Kami akan melakukan wawancara untuk melanjutkan kegiatan proyek kewarganegaraan kami. Saya Aulia Zahra dari kelompok 8 akan mewawancarai izin sebelumnya minta waktunya sebentar dengan siapa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakia dari kelompok peternakan angkatan 2. Ya, pertanyaan pertama itu seberapa sering sih dia menggunakan Instagram dan untuk apa biasanya? Kalau penggunaan Instagram itu sering dilakukan kayak untuk, kalau anak sekarang kan lebih banyaknya men-scroll media sosial, dan aku kalau gunain Instagram kalau ada waktu luang dan kalau bosan aku scroll Instagram atau enggak. Terus menurut dia apa sih itu ujaran kebencian di media sosial dan khususnya Instagram? Ujaran kebencian itu seperti kayak ujaran yang dilakukan secara non-verbal, secara tidak langsung, dan ujaran kebencian itu lebih kayak apa ya, dia ngasih saran atau kritikan tapi berdampak untuk kayak kritiknya itu tidak membangun atau tidak mengayomi gitu, apa namanya itu, kritikannya itu bisa jadi ya menjatuhkan. Selanjutnya, apa yang biasa dia lakukan saat melihat komentar atau postingan yang mengandung ujaran kebencian? Yang biasa dilakukan, kalau aku yang biasa aku lakukan ya udah aku lewatin aja. Soalnya kayak aku malas ngurusin itu, menambah masalah gitu kan, jadi aku lewatin aja. Cuman lihat kayak kalau masih ada yang, kan ada pro kontranya itu kan, pasti ada yang bela ada yang enggak gitu. Kalau lebih banyak yang bela, oke, berarti aman ini. Tapi kalau enggak ada, misalnya dikit yang bela, kayak oh ini harus diusut sih, benar atau enggak gitu apanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martia Perdana Putri dengan NIM 1452/2019. Hari ini saya akan mewawancarai salah seorang mahasiswa Universitas Andalas untuk proyek KWN kami dari kelompok 8. Sebelumnya kita akan perkenalkan diri dulu. Namaku Suslavia, aku dari Fakultas Peternakan. Mungkin kita langsung dari pertanyaan pertama ya. Seberapa sering Suci menggunakan Instagram dan media sosial? Kalau untuk seberapa seringnya tuh setiap hari ya, hampir setiap hari menggunakan Instagram. Dan biasanya itu digunakan ya untuk upload story, bisa juga upload tugas karena ada beberapa tugas yang perlu diupload di Instagram. Kemudian bisa juga sebagai konten kreator bisa juga mengupload video-video edukasi di Instagram. Sehari bisa berapa ya? Kalau berapa jamnya itu nggak bisa diperkirakan ya, tergantung. Kalau ada waktu luang main Instagram, kalau nggak ada waktu luang seperti banyak tugas atau apa, itu nggak main HP, main Instagram. Pertanyaan berikutnya jadi, menurut Suci, apa itu ujaran kebencian di media sosial, khususnya itu di Instagram? Ujaran kebencian itu tentunya menyampaikan sesuatu hal yang mengancam dan tidak beretika. Kalau untuk ujaran kebencian di media sosial itu sebenarnya kurang baik begitu. Dan kan di media sosial itu tidak hanya anak-anak remaja sampai dewasa, tapi ada juga kan yang sekarang ini anak kecil yang menggunakan media sosial, dan itu tidak pantas sama sekali untuk di-upload di Instagram maupun di media sosial itu. Pak Suci sendiri pernah nggak sih mengalami ujaran kebencian di Instagram? Kalau untuk ujaran kebencian di media sosial, terutama di Instagram,
Kalau dari postingan orang lain zaman sekarang banyak ya, semua orang mengungkapkan seluruh kegiatannya, seluruh amarahnya itu ke media sosial. Menurut Cici ya itu sebuah tindakan yang kurang tepat dan sangat tidak beretika ya, kalau menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Terus biasanya kalau Cici melihat ujaran kebencian dari komentar itu, dari postingannya itu, respon Cici gimana? Kalau Cici sendiri ya, kalau ada komentar-komentar bukan saja di media sosial Cici, kadang kan di story orang juga banyak tuh komentar-komentar negatif. Kalau Cici sendiri tuh langsung hapus aja, jadi nggak terlalu peduli gitu, nggak terlalu dipikirkan gitu. Oke, menurut Cici apa latar belakang atau penyebab dari orang-orang suka mengontakkan ujaran kebencian di media sosial khususnya di Instagram? Yang pastinya itu kurang dalam mengetahui penggunaan media sosial. Kemudian orang-orang yang melontarkan ujaran kebencian di media sosial itu kebanyakan orang-orang yang waktunya itu tidak ada manfaatnya gitu, hanya bermain media sosial dan media sosial, dan kehidupannya itu lebih banyak di dunia media sosial ketimbang di dunia nyata atau berinteraksi, karena orang yang banyak interaksinya jarang sekali melontarkan ujaran kebencian apalagi di media sosial gitu. Buang-buang waktu. Iya, betul. Oke, pertanyaan terakhir. Apa yang sebaiknya dilakukan kampus atau pengguna Instagram untuk mengurangi ujaran kebencian itu? Kalau untuk kampus sendiri bisa melakukan sosialisasi bagaimana penggunaan media sosial yang benar. Kemudian bisa juga memberikan pendidikan mengenai undang-undang ITE. Ada kan undang-undang untuk teknologi. Jadi semakin mahasiswanya paham tentang penggunaan undang-undang ini, banyak orang yang lebih meminimalkan postingan-postingan yang kurang efektif atau kurang baik seperti ujaran kebencian itu. Jadi intinya membuat kebijakan yang lebih Iya, baik. betul. Oke, mungkin sekian juga dari aku. Pertanyaannya udah itu yang terakhir. Makasih banyak Cici buat waktunya sama tenaga juga. Sekian dari wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa tidak hanya dimanfaatkan untuk hiburan dan interaksi sosial, tapi juga sebagai media untuk penunjang aktivitas akademik dan kreativitas, seperti mengunggah konten edukasi. Namun demikian, maraknya ujaran kebencian sebagai perilaku tidak etis dan berbahaya, terutama mengingat media sosial digunakan oleh berbagai kelompok usia. Meskipun tidak mengalami sendiri, ada banyak orang yang mengakui banyak menemukannya dalam komentar atau unggahan pengguna lain. Hal ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian telah menjadi bagian yang cukup lazim di ruang digital. Kurangnya edukasi dan kontrol diri dalam penggunaan media sosial serta minimnya interaksi di dunia nyata dinilai turut berkontribusi terhadap perilaku negatif tersebut. Sebagai bentuk penanggulangannya, diperlukan upaya yang lebih serius dari institusi pendidikan maupun pengguna media sosial, seperti melalui sosialisasi, edukasi mengenai etika bermedia, serta pemahaman terhadap regulasi seperti Undang-Undang ITE. Dengan demikian, diharapkan terciptanya ruang digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Mungkin sekian dari kesimpulan dari proyek kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.